Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Fajriyati. Saya salah satu peserta magang dari unit Bimba A IUEO Taman Royal. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ke-22, tema kurikulum matematika kedua mengenai modul M2A. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2A? Yaitu anak sudah terampil modul M1B dan T1A. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M2A dan khususnya adalah anak terampil menulis angka 1-5. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2A, yaitu dengan mengajak anak menulis angka simbol 1-5 dengan bantuan titik-titik dan menulis angka 1-5 tanpa bantuan titik-titik. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2A? Tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, lalu khususnya adalah perhatikan anak saat menulis, pastikan anak terampil menulis angka 1-5. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A, yaitu M2B? Lalu pertanyaan yang kedua mengenai modul M2B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M2B? Yaitu anak sudah harus terampil modul M2A. Yang kedua, apa tujuan utama modul dan tujuan khusus M2B? Tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, lalu khususnya adalah perhatikan anak saat menulis dan pastikan anak terampil menulis angka 6-10. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M2B, yaitu dengan menulis simbol angka 6-10 dengan bantuan titik-titik, lalu menulis simbol angka 6-10 tanpa bantuan titik-titik. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B? Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M2B, yaitu yang utama adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, lalu khususnya adalah perhatikan anak saat menulis, pastikan anak terampil menulis angka 6-10. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M2B, yaitu M3A? Lalu pertanyaan yang ketiga adalah mengenai modul M3A. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3A, yaitu anak sudah harus terampil modul M2B. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3A? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M3A dan khususnya adalah anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan menggunakan jari anak. Yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A, yaitu dengan menggunakan jari-jari anak. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus pada modul M3A? Tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, lalu khususnya adalah perhatikan anak menulis dan pastikan anak terampil berhitung menggunakan jari. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3A, yaitu M3B. Lalu pertanyaan keempat mengenai modul M3B. Yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul M3B, yaitu dengan anak sudah harus terampil modul M3A. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B? Tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul M3B. Khususnya adalah anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Lalu yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan modul M3B, yaitu dengan mengajak anak berhitung dengan menyimpan angka yang besar, kemudian menghitung angka selanjutnya dengan menggunakan jari. Yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus modul M3B. Tujuan utamanya adalah perhatikan sikap dan ekspresi anak, lalu khususnya adalah pastikan anak mampu berhitung dengan konsep menyimpan. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul M3B, yaitu M4A. Sekian jawaban saya dari tugas belajar di luar kelas hari ke-22. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.